Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Ingrid Moreta yang akan menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Masa yang pertama itu adalah masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949, dilanjut masa Republik Indonesia Serikat, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan pada tahun 1966 sampai 1998 itu adalah masa Orde Baru, dan dilanjut dengan masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pandangan politik dalam Pancasila pada masa awalnya adalah fondasi negara baru Indonesia pemersatu bangsa. Itu adalah pandangan Pancasila sebagai dasar negara. Dilanjut yang kedua yaitu negara federal sementara dan masih berlandaskan semangat Pancasila. Yang ketiga, politik menjadi tidak stabil dan Pancasila terabaikan dalam praktek. Dalam demokrasi terpimpin, sentralisasi kekuasaan ada dalam Soekarno dan Pancasila ditafsirkan sebagai ideologis. Pada masa Orde Baru, pemerintahan otoriter sehingga Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Dan pada reformasi, demokratisasi dan keterbukaan dihidupkan kembali secara kritis dan kontekstual. Itu adalah salah satu peristiwa Pancasila dari masa ke masa. Dilanjut dengan peristiwa penting yang saya ambil dari fokus selama masa reformasi, yaitu salah satu peristiwa penting pada era reformasi adalah pengunduran diri dari Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah berlangsung gelombang demonstrasi besar-besaran, krisis ekonomi, tuntutan reformasi dari masyarakat, peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi yang menekankan keterbukaan demokrasi dan penegakan hak-hak manusia. Mengapa saya mengambil itu sebagai peristiwa penting? Karena terdapat krisis ekonomi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kebebasan politik yang terbatas, ketidakadilan sosial, gelombang demonstrasi, dan tekanan rakyat yang terjadi selama masa pemerintahan Soeharto. Nilai Pancasila yang tercermin adalah pada sila ketiga, 4, dan 5, di mana pada sila ketiga, meski ada berbagai kelompok yang berbeda, masyarakat bersatu untuk menuntut perubahan dan kebaikan bersama. Pada sila keempat, demonstrasi ini menekankan pentingnya suara rakyat dan menentukan arah pemerintahan. Pada sila kelima, manusia dan rakyat menuntut keadilan sosial karena krisis ekonomi yang membuat rakyat menderita. Dilanjut dengan refleksi pribadi menurut saya adalah peristiwa reformasi mengajarkan bahwa partisipasi aktif warga negara sangat penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Nilai keadilan, persatuan, dan demokrasi bukan sekedar slogan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda saat ini, pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab, serta berani memperjuangkan keadilan dan kebaikan bersama sambil tetap menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti ketimpangan sosial, informasi, dan konflik sosial. Sekian tanggapan dan penjelasan saya untuk